Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun Batubara. Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi. Kali ini saya akan memaparkan tentang presentasi refleksi terbimbing, kerangka filosofis Merdeka Belajar, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi terbimbing: apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman? Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman. Perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan harus kita tanamkan sebagai wujud pengabdian sepenuh hati. Inilah foto-foto pada saat saya mengajar di ruangan kelas. Saya membawakan mata pelajaran Penjaskes. Saya harus menanamkan sebagai wujud pengabdian sepenuh hati kepada siswa atau peserta didik. Ini foto saja pada saat waktu sedang melaksanakan praktek di dalam lapangan. Saya sebagai pemimpin di depan untuk melaksanakan kegiatan pemanasan sebelum masuk ke dalam inti proses pembelajaran praktek bola voli. Kemudian selanjutnya, memerdekakan peserta didik dalam wujud mendukung motivasi anak, kreativitas, berekspresi, berinovasi, berkarya, berkolaborasi tanpa adanya paksaan dan tekanan. Ini adalah salah satu foto pada saat peserta didik saya saat melakukan permainan bola voli. Foto yang kedua ini adalah salah satu siswi yang sedang mempraktekkan tolak peluru. Kemudian selanjutnya, memaksimalkan pembelajaran sesuai pada kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya mempraktekkan tentang teknik-teknik dasar lari sprint, yang mana nantinya kondisi alam dan kodrat zamannya kita sebagai guru harus berpihak kepada siswa agar nantinya siswa bisa menerima pelajaran sebagaimana yang mestinya mereka dapatkan. Ini adalah salah satu foto
siswi saya yang sedang berpresentasi terhadap pelajaran penjas materi badminton. Kemudian selanjutnya penerapan potensi sekolah dan daerah dalam mewujudkan profil Pancasila. Pada saat 17 Agustus kemarin 2021, pembawa bendera merah putih pada saat upacara 17 Agustus 2021 ini adalah siswa kami atau peserta didik kami yang sedang membawakan pengibaran bendera di Kecamatan Lembah Sorik, Marapi. Kemudian selanjutnya, kekuatan saya dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru adalah yang pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua, semangat tinggi untuk belajar dan mandiri. Kemudian yang ketiga, kita harus berpikir positif terhadap perubahan. Kemudian selanjutnya, siap menerima saran dan masukan yang bersifat membangun. Kemudian selanjutnya yang terpenting adalah komitmen. Apa hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini? Hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru. Yang pertama, pola pikir dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, mengembangkan pengalaman kita dalam melihat sifat dan perilaku peserta didik agar kita tahu bagaimana langkah selanjutnya dan bisa mendekatkan cara proses belajar yang bisa dia terima. Kemudian selanjutnya, memahami karakter peserta didik agar kita bisa membiarkan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat, baik itu seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar dan mengajak peserta didik untuk melestarikan budaya lokal agar nantinya budaya daerah tersebut tidak akan hilang. Kemudian selanjutnya, teladan kita harus mengutamakan dalam proses pembelajaran, karena keteladanan ini adalah salah satu hal terpenting di dalam proses pembelajaran agar nantinya proses pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya, perubahan konkret yang akan saya lakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengubah pola pikir
dalam mengajar untuk menuntun peserta didik ke arah yang lebih positif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk belajar sebagai wujud merdeka belajar. Jadi di sini mengubah pola pikir dalam mengajar untuk menuntun peserta didik ke arah yang positif sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya ini, yang dimaksudkan bahwasanya kita harus menyesuaikan kondisi dan situasi kepada peserta didik agar nantinya peserta didik kita bisa menerima kita untuk menerima pembelajaran dari kita. Kemudian memberikan sesuatu hal yang berbentuk motivasi kepada siswa kita agar nantinya kodrat alam ini sesuai seiringan berjalan dengan kodrat zaman, agar nantinya siswa dan siswi kita selalu berpikiran positif dan lebih kreatif terhadap proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk belajar sebagai wujud merdeka belajar. Di sini kita usahakan peserta didik kita agar selalu semangat dan bisa menentukan arah bagaimana dia bisa untuk dapat menerima pada saat proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya melakukan komunikasi dengan guru dan orang tua untuk selalu memberikan dukungan kepada peserta didik untuk selalu belajar dan giat untuk menciptakan suasana merdeka belajar. Dan di sini kita himbaukan kepada guru, rekan guru dan orang tua agar nantinya siswa-siswa kita dapat untuk lebih diperhatikan orang tua ketika tidak masuk proses pembelajaran, dan ini berguna kepada siswa agar tetap terpantau dari era zaman global yang belum bisa mereka cerna dalam hal-hal yang positif. Jadi di sini kita rekan-rekan guru dan orang tua selalu berpihak kepada peserta didik dan selalu mengingatkan peserta didik agar nantinya lebih pandai melihat atau menentukan sesuatu arah yang lebih ke positif untuk mendukung kesuksesan mereka nantinya. Kemudian selanjutnya menerapkan trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Di sini selalu kita terapkan sebagai rekan guru dan orang tua bahwasanya pendidikan ini selalu kita teladankan dan kita selalu membangun dan terus kita mendukung agar nantinya peserta didik kita bisa menjalani ke era yang lebih positif dan lebih mampu untuk melewati semua perubahan-perubahan yang nantinya mereka bisa membedakan perubahan yang positif dan negatif. Seperti halnya mereka harus kita tuntun atau kita bantu untuk mengingatkan bahwasanya betapa perlunya HP Android kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan kita juga melarang
siswa tersebut agar tidak nantinya bermain game seperti skater yang selalu siswa walaupun masuk dalam belajar terkadang masih ada siswa yang melihat atau bermain game secara sembunyi-sembunyi di dalam kelas. Dan ini saya selalu mengingatkan kepada siswa tersebut agar nantinya mereka merubah, agar tidak mengulangi lagi pada saat waktu mata pelajaran atau proses pembelajaran berlangsung, agar tidak melaksanakan permainan game yang dapat mengganggu pikiran ataupun kesuksesan mereka masing-masing. Pendapat saya, semuanya berubah karena semuanya harus tumbuh. Seperti halnya pendidikan, sesuai dengan kodrat zaman dan seiringnya waktu berkembangnya zaman, kita dituntut untuk selalu berjalan menyusuri setiap waktu. Jadi, kita harus mempersiapkan bekal diri kita untuk selalu bisa tampil sempurna dengan setiap gambaran kehidupan sehari-hari yang selalu kita jalani demi kemajuan dan kenyamanan kita untuk hidup bersosial setiap hari. Yang kita jalani bersama orang-orang yang kita harapkan bisa membantu kita di setiap detik waktu yang selalu berputar pada sumbunya, seperti halnya jam selalu mengelilingi angka yang sama setiap harinya, akan tetapi angkanya selalu bertambah, tidak akan pada satu angka saja. Seperti itulah tuntunan hidup. Walaupun kita selalu bersosial di tempat yang sama, akan tetapi kita harus berusaha untuk menambah sikap yang positif, agar nantinya setiap yang di sekeliling kita akan menerima kita, mereka ingin mengikuti kita ke arah yang positif, dan sehingga terwujudlah suatu tujuan yang sama, yaitu sukses. Seperti itulah halnya pendidikan. Salam guru penggerak, semangat perubahan. Terima kasih dari saya, Ahmad Harun Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.